真是闪的可以，哥的生命就要终结了。小雅姐姐的两个伙伴是千年级别的曼特罗蛇，这是蓝银草。第一魂技，剑神共享。宇浩的魂技吗？第二魂技，雷霆万钧。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat ya, dan jelas Gota masih aman juga. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Solen 2, yaitu Solen 2 episode 2. Yang mana pada Solen 2 episode 2 ini menceritakan Huyuho yang langsung mendapatkan binatang roh berusia 1 juta tahun. Dan dia pun juga diajak Tangya masuk ke dalam sekte Tang. Dan bagaimana alur cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini ulat sutra es tersebut sangat senang karena akhirnya bisa menemukan manusia beratribut spiritual. Namun ulat itu melihat jika Yuho ini sangat lemah sekali. Tiba-tiba di sini ulat tersebut melihat sesuatu di situ yang sepertinya juga ingin memiliki tubuh Yuho ini, dan sesuatu tersebut berbentuk bola hitam. Di sini ulat sutra es Tianmeng ini langsung bersiap menyerang bola hitam tersebut dengan semua pola emas di tubuhnya. Namun di sini Tianmeng ini merasakan jika kekuatan bola tersebut tak bertentangan dengan kekuatannya. Dia pun tak memperdulikan hal tersebut dan berniat langsung menyatukan tubuhnya ke dalam diri Yuho. Di sini pun tiba-tiba muncul sesuatu berbentuk mata dari bawah yang membuat Yuho langsung tersadar. Namun di sini Yuho tak tahu dia berada di mana karena terakhir kali dirinya berada di hutan Qingdou. Dan Tianmeng ini memberitahu jika ini adalah lautan kesadaran milik Yuho atau disebut juga lautan roh, yang mana kedepannya tempat itu juga akan menjadi rumah Tianmeng ini. Di sini Yuho pun bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi dan kebingungan siapa yang sedang berbicara dengannya di tempat itu. Di sini Tianmeng ini berkata jika itu bukanlah mimpi dan Yuho sedang berada di lautan rohnya. Yuho pun masih bingung apa yang dimaksud lautan roh ini, yang membuat Tianmeng menganggap bahwa Yuho ini memang sangatlah bodoh. Dan di sini Tianmeng mengaku jika dirinya baru saja mencetak ingatan Yuho. Tianmeng pun memberitahu dari awal jika mata pada diri Yuho adalah martial soul-nya yang disebut mata spiritual. Dan Yuho perlu mengubah kekuatan roh menjadi kekuatan spiritual jika ingin mengeluarkan kekuatannya. Dan kemudian bisa Yuho keluarkan lewat mata spiritualnya. Sedangkan tempat penyimpanan kekuatan spiritual Yuho ini berada di lautan roh ini, dan lokasi spesifiknya berada di belakang mata roh Yuho tersebut. Di sini Tianmeng dengan bangga memperkenalkan dirinya dan berkata jika dia adalah satu-satunya binatang roh berusia 1 juta tahun di benua Doulu ini. Bahkan dia juga merupakan cincin roh kebijaksanaan pertama dalam sejarah. Di sini pun Tianmeng ini menyuruh Yuho ini memanggilnya dengan sebutan kakak Tianmeng. Yuho yang polos ini pun menuruti saja kemauan Tianmeng ini dan bertanya kenapa dia memilih Yuho menjadi master rohnya. Karena yang Yuho tahu bahwa cincin roh pertamanya tidak boleh melebihi 400 tahun. Di sini pun Tianmeng ini mengaku jika dirinya terpaksa memilih Yuho, karena jika tidak nyawanya akan terancam karena akan dijadikan buronan di alam binatang roh sana. Karena ceritanya sangat panjang, di sini Tianmeng pun berniat menceritakan kepada Yuho lain kali saja. Di sini pun Tianmeng ini meminta Yuho melihat 10 bola cahaya di depannya, yang mana itu adalah 10 segel yang sudah Tianmeng pasang, juga termasuk cincin roh pertama yang dia berikan kepada Yuho. Dan benar saja kata Yuho tadi, jika cincin jiwa pertama Yuho maksimal hanya bisa menanggung cincin roh dari binatang roh berusia 400 tahun saja. Dan kekuatan cincin roh yang pertama ini murni berusia 400 tahun. Dan setelah Yuho menerobos serta dengan meningkatnya kapasitas fisik Yuho, maka umur cincin roh Yuho akan meningkat karena Tianmeng ini sudah berumur 1 juta tahun. Di sini Yuho pun terkejut karena ternyata kekuatan cincin roh bisa berubah. Dan Tianmeng kembali menjelaskan jika dirinya adalah binatang roh satu-satunya yang berumur 1 juta tahun. Maka cincin roh pertama darinya tak hanya berevolusi mengikuti kekuatan fisik Yuho, bahkan langsung memberikan 4 teknik jiwa sekaligus. Dan Tianmeng bisa menumbuhkan 1 martial soul untuk Yuho meskipun Tianmeng ini tak mempunyai tulang roh. Di sini pun Yuho ini sangat antusias mendengar semua perkataan Tianmeng ini. 哥的生命就要终结了，第一魂环的力量10个光球了吧？环年份也会提升。
一个武魂，每跟你增加一个武魂。Di sini Tianmeng ini memberitahu jika dirinya memberikan Yoho Martial Soul beratribut es, namun belum mempunyai bentuk. Dan kelak setelah Yoho menyerap cincin roh beratribut es, maka Martial Soul Yoho ini bisa berubah bentuk. Maka dari itu, kedepannya Yoho harus berhati-hati dalam memilih cincin roh dan lebih banyak mendengar saran dari Tianmeng. Di sini Yoho pun bertanya apa 4 teknik roh yang dia miliki sekarang, namun Tianmeng ini meminta Yoho mencari tahu sendiri. Namun yang jelas, 4 teknik yang Tianmeng berikan ini tak mempunyai banyak kekuatan serangan. Karena pada dasarnya, itu adalah teknik bertipe pendukung. Dan agar tak menjadi sasaran orang lain, di sini Tianmeng meminta Yoho agar mengaku hanya mempunyai 1 teknik saja kepada orang lain kelak. Dan masih perlu perjalanan panjang bagi Yoho untuk menjadi kuat karena dia sekarang sangatlah lemah. Mendengar semua itu, di sini Yoho pun berniat akan bersungguh-sungguh dan bekerja keras demi bisa mencapai kesuksesan yang sepenuhnya seperti perkataan mendiang ibunya. 我的4个魂技又都是什么？还有那样呢？明白。这个 Di sini pun, Tianmeng ini langsung mengirim Yoho keluar dari lautan kesadarannya itu. Di luar ternyata Tangya dan Bebe sudah cemas menunggu Yoho yang tak sadarkan diri. Di sini Bebe langsung memeriksa Yoho dan dia menyadari jika Yoho ini ternyata mempunyai kekuatan roh yang sangat kuat. Dan dia juga tahu jika seharusnya Yoho ini baru saja menerobos dan memasuki tingkat Master Roh. Dia juga tahu jika Yoho butuh waktu untuk menyesuaikan diri antara tubuhnya dan kekuatan rohnya sekarang. Namun Bebe mengira jika Yoho ini baru saja menyerap cincin roh babon angin berusia 10 tahun saja. 自然是需要时间的，但是刚刚突破，进入了魂师期。 Tiba-tiba di sini Yoho terbangun dan beranggapan hal tadi hanyalah mimpi saja. Yoho pun melihat Tangya dan Bebe yang sudah berada di depannya untuk melindunginya dan terlihat khawatir. 保护不了你了，保护小雨浩，你总算是醒了。唐雅，贝贝。 Saat ada bahaya lewat, di sini Yoho terkejut karena Tangya ini mempunyai 2 cincin roh yang berusia 100 tahun. Dan Bebe ini mempunyai 2 cincin roh 100 tahun serta 1 cincin roh berusia 1000 tahun. Yoho pun tak menyangka jika Bebe ini sudah menjadi Master Roh Agung level 30, padahal dia hanya 4 atau 5 tahun lebih tua dari Yoho. Di sini tiba-tiba Tangya melihat ular kecubung pendek yang berusia 1000 tahun, dan Tangya sangat menginginkan cincin roh ular tersebut. Di sini pun Bebe akan menghadapi ular tersebut dan meminta Tangya berlindung dan menjaga Yoho, karena mungkin masih ada binatang roh lain di tempat itu. Dan di sini pun Tangya ini mengeluarkan martial soul-nya yang berbentuk rumput perak biru untuk melindungi Yoho. Di sini pun Yoho hanya bisa terdiam melihat pertarungan Bebe melawan ular tersebut. 千年魂兽，小雅， Di sini pun Bebe jelas menggunakan kekuatan petirnya karena dia adalah keturunan dari klan naga tiran petir. Namun ular tersebut tiba-tiba berada di belakang Yoho dan Tangya ini harus menyelamatkan Yoho. Di sini Tangya dan Yoho ini bahu-membahu terus menghindari ular kecubung tersebut. Setelah Bebe datang, Tangya pun memberitahu jika martial soul milik Bebe ini adalah naga tiran biru petir dan dia adalah tipe penyerang depan. Namun tidak mudah untuk Bebe mengunci ular tersebut karena pergerakan ular itu begitu cepat. Di sini Yoho sedikit tersanjung karena selama hidup baru kali ini ada orang yang melindunginya setulus hati selain ibunya. Dari dalam pun Tianmeng memberi saran jika teknik deteksi roh dan penyebaran roh bisa membantu Bebe. Karena Yoho tak mau dianggap orang tak berguna, di sini dia pun berusaha membantu Bebe ini. Di sini pun Yoho mengeluarkan teknik roh pertamanya yang baru dia dapat, yaitu deteksi roh dan penyebaran roh. Di sini Yoho menyalurkan itu kepada Tangya dan Bebe yang membuat Bebe bisa merasakan perubahan dalam radius 30 meter. 全身更小。 Dan dengan bantuan teknik penyebaran roh Yoho ini, membuat Bebe bisa memprediksi pergerakan ular kecubung ini yang mempunyai kecepatan tinggi. Bebe pun langsung mengeluarkan teknik roh keduanya yang bernama petir terkuat. 方圆30米景物，第二魂技，雷霆万钧。 Dan setelah ular tersebut terkena serangan petir Bebe ini, dia pun langsung meminta Tangya membunuh ular tersebut. Di sini pun dengan pedangnya, Tangya langsung menusuk tepat di bawah kepala ular tersebut. Setelah ular tersebut mati dan mengeluarkan cincin rohnya, di sini Tangya meminta Bebe melindunginya, sementara dia akan menyerap cincin roh binatang tersebut. Bebe pun berterima kasih kepada Yoho karena semua itu bisa lancar berkat bantuan teknik milik Yoho. Karena jika tidak, di sini Bebe tak yakin bisa melawan binatang berumur 1000 tahun tersebut. Dan ternyata, tujuan Bebe dan Tangya ini ke hutan Qingdou adalah karena Tangya sudah menerobos level 30 dan bermaksud mencari cincin roh ketiga yang cocok untuknya. Namun Yoho merasa, jika mereka berdua lah yang pertama kali menolong Yoho, maka dari itu sudah sewajarnya Yoho membalas budi kepada mereka. Yoho pun bertanya, apa martial soul milik Tangya ini? Dan Bebe memberitahu jika martial soul Tangya ini adalah rumput perak biru. Di sini Yoho tahu jika Dewa Laut Tangsan yang mendirikan sekte Tang juga mempunyai martial soul rumput perak biru. Bebe pun tak menyangka jika Yoho ini tahu tentang Dewa Laut Tangsan.
Yoho pun kembali berkata, jika di seluruh benua Doulo harusnya semua orang tahu ceritanya. Bahkan saat Yoho masih kecil, ibunya sering menceritakan padanya tentang Tangsan ini. Bahwa 10.000 tahun yang lalu, ketua sekte Tang pertama yaitu Tangsan memimpin monster Shrek untuk melawan kekaisaran Wuhun. Dan dia juga menstabilkan kekuatan roh, bahkan dia mampu menerobos batasan titel Doulo level 99 kemudian menjadi dewa. Bebe pun membenarkan cerita Yoho tersebut dan mengatakan jika rumput perak biru Tangnya mempunyai bakat yang bagus. Namun jika dibandingkan dengan leluhurnya yaitu Tangsan, maka rumput perak biru Tangnya ini masih banyak kesenjangan. Dan Bebe memberitahu jika Tangnya ini adalah ketua sekte Tang saat ini. 不，是你们救我在先。小雅的武魂是蓝银草，每个人应该都知道她的传说。带领史莱克七怪是9级封号斗罗的极限。 Di sini tiba-tiba Yoho sedikit oleng karena dia menguras terlalu banyak kekuatan roh. Dan sambil melindungi Tangnya, di sini Bebe ini juga membantu Yoho mengatur nafasnya. Tak lama kemudian, Tangnya ini berhasil menyerap cincin roh tersebut. Sementara saat membuka mata, Yoho sangat kaget karena wajah imut Tangnya ini sudah tepat berada di depannya. Di sini Tangnya langsung bertanya kepada Yoho, apakah Yoho mau bergabung dengan sekte Tang? Karena bagaimanapun juga, sekte Tang dulu adalah sekte nomor 1 di benua Doulo. Selain itu, teknik rahasia sekte Tang sangat cocok untuk pelatihan Yoho ini. Di sini pun Tangnya ini memperlihatkan gulungan berisi teknik rahasia Xuantian yang ditinggalkan Tangsan untuk sekte Tang. Yang mana di dalamnya ada teknik langkah bayangan hantu, mata ungu iblis, tangan Xuan Yu, dan sebagainya. Meskipun sekarang sekte Tang terlihat lemah, namun Tangnya yakin jika masa depan sekte Tang akan cerah. Karena ada Tangnya sebagai ketua sekte dan Bebe sebagai murid pertama. 曾经可是大陆第一宗门哦，紫极魔头、玄翼手等等。此物名为玄天宝，可贝贝这个开山大弟子。 Tanpa berpikir panjang, Yoho pun langsung setuju untuk bergabung dengan sekte Tang. Apalagi kini dia sudah tak punya keluarga. Bahkan bakatnya buruk dan mempunyai martial soul mutasi. Dan Yoho merasa jika dirinya beruntung bisa bertemu mereka berdua yang selalu menyelamatkannya dari awal. Bahkan Yoho pun bersedia membangkitkan kembali kejayaan sekte Tang. Di sini Tangnya juga berjanji akan memberikan kejutan kepada Yoho setelah keluar dari hutan Qingdao. 为唐门府邸和基业，说的太好了。 重振唐门的辉煌。 Saat di pinggir sungai, di sini Tangnya pun memberi kode ingin makan ikan. Maka dari itu, di sini Bebe dengan teknik petirnya langsung menyetrum ikan tersebut. Kemudian Yoho yang menjadi koki untuk membakar ikan tersebut dengan bumbu-bumbu andalannya. Namun saat Tangnya berusaha membakar ikan itu sendiri, malah gosong. Yang mana hal tersebut membuat Tangnya sangat malu. 小云浩，你的口语是？ Setelah mereka makan, di sini Bebe memperlihatkan semua teknik sekte Tang yang sudah dia kuasai, yang membuat Yoho di sini sangat kagum. Bahkan tak sampai di situ juga, di sini Bebe mengajari Yoho teknik dasar dari teknik rahasia sekte Tang ini. 我来传授你一些基础身法。这小子行不行啊？ Setelah malam menjelang, di sini Bebe tak lupa untuk menyelimuti tubuh Tangnya yang terlelap tidur, sementara Yoho mulai berkultivasi. Dan di sini Bebe pun menyadari jika meridian Yoho ini sangat sempit dan tipis, yang mana membuat bakat Yoho sangat buruk dan Yoho harus berlatih lebih keras daripada orang lain. Mereka pun terus berjalan keluar dari hutan Qingdao, bahkan harus menumpang kereta kuda yang lewat. 得依靠多少毅力才能将魂？ Ternyata mereka menuju kota Shrek yang mana di dalamnya terdapat akademi nomor 1 di dunia, yaitu Akademi Shrek, yang kini terlihat sudah sangat mewah. Dan semua orang yang diterima di Akademi Shrek ini adalah orang elit di antara yang elit, karena tempat itu adalah tempat kelahiran master yang sesungguhnya. 那是史莱克城。天下第一学院。 Dan pada Solen 2 episode 3, Yoho pun mulai memasuki kota Shrek dan dia akan melihat sebuah peradaban kota yang sangat modern. Bahkan kita akan melihat jika patung Master Segitiga Emas serta patung-patung monster Shrek yang menjadi monumen sakral di tempat tersebut. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 2 ini. Mantap kan binatang roh milik Yoho ini? Dan apakah Yoho ini bisa diterima di Akademi Shrek yang sekarang menjadi akademi nomor 1 di dunia ini? Kita tunggu saja di Solen 2 episode 3. Akhir kata, jangan lupa buang air besar dan see you next episode. 方圆30米景物，第二环境，雷霆万钧。